Video monolog Gibran mendapat respon negatif dari netizen. Pengamat menilai video monolog Gibran menjadi sinyal politik untuk Pilpres 2029. Meski mendapat respon negatif, setidaknya video monolog Gibran mendapat perhatian. Hal itu penting bagi karirnya dalam dunia politik. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menjadi sorotan publik setelah mengunggah video monolog yang membahas isu-isu terkini melalui akun YouTube pribadinya. Berdasarkan akun YouTube @GibranTV, Gibran telah mengunggah video monolog sebanyak 2 kali. Video pertama, Gibran membahas bonus demografi, tantangan manfaatkan potensi generasi muda, serta keberhasilan film Jumbo. Diupload pada Sabtu 19 April 2025, Gibran menyatakan bahwa Indonesia sedang menghadapi momen krusial di tengah tantangan global seperti perang dagang, geopolitik, dan perubahan iklim. Gibran menyebutkan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia, sekitar 208 juta orang, akan berada pada usia produktif antara 2030 hingga 2045, yang merupakan peluang besar untuk mengelola bonus demografi. Tantangan memang besar, tapi peluang kita jauh lebih besar, kata Gibran dalam video tersebut. 3 hari kemudian, pada Selasa 22 April 2025, Gibran mengunggah video monolog kedua yang membahas kebanggaan atas pencapaian timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia U17. Video ini diunggah di YouTube dan Instagram @Gibran_Rakabuming. Langkah Gibran yang tiba-tiba membuat 2 video dengan tema populis menimbulkan pertanyaan, mengingat dia dikenal sebagai sosok yang jarang tampil dan berbicara di depan publik meskipun sudah 6 bulan menjabat sebagai wakil presiden. Pengamat politik Adi Prayitno menilai video monolog Gibran sebagai upaya agar dirinya tetap eksis di panggung politik menjelang pemilihan presiden 2029. Kata dia, Gibran ingin tetap menjadi sorotan sebagai pemimpin yang layak diperhitungkan, terutama untuk 2029. Menurut Adi, langkah Gibran ini wajar mengingat banyak tokoh politik lain yang sudah mulai mempersiapkan diri untuk 2029 dengan menyebarkan narasi politik, melakukan kegiatan politik, dan mengadakan kunjungan politik. Oleh karena itu, Gibran dianggap perlu menciptakan momentumnya melalui video monolog tersebut. Gibran sering diremehkan karena jarang tampil di publik dan hanya menghadiri acara seremonial. Oleh karena itu, jika Gibran tidak menciptakan momentum dan narasi besar, maka dia bisa tertinggal oleh figur lain. Adi juga menyebut posisi Gibran saat ini serba salah karena tindakannya sering menimbulkan reaksi negatif dari publik. Melalui monolog tersebut, Gibran dapat menunjukkan kapasitasnya sebagai wakil presiden yang memahami proyeksi masa depan Indonesia. Memang sulit bagi Gibran, apapun yang dilakukan sering mendapat kritik, tapi ini adalah upaya untuk menciptakan momentum politik menjelang 2029, jelas Adi. Video monolog Gibran juga menjadi tantangan karena ia harus membuktikan bahwa ucapan-ucapannya dapat diwujudkan. Sebagai wakil presiden, Gibran memiliki kekuasaan yang dapat mengakselerasi kebijakan, jadi apa yang diucapkan harus dibuktikan. Adi menilai bahwa meski banyak sentimen negatif terhadap Gibran, termasuk pada video monolognya, hal itu wajar dalam politik. Yang terpenting, Gibran berhasil mencuri perhatian publik meski mendapat kritik. Ini menunjukkan dia sudah menjadi perhatian dalam dunia politik. Gibran memiliki tantangan untuk mengubah sentimen negatif menjadi positif yang bisa tercapai jika dia mampu mewujudkan apa yang diucapkannya. Peneliti Lily Romley mengingatkan bahwa video monolog Gibran bisa dianggap sebagai pencitraan oleh publik karena kemampuannya berbicara langsung di depan umum dinilai kurang baik dibandingkan di video. Lily Romley menyebut video monolog Gibran bisa menjadi modal sosial dan politik jika mendapat respon positif. Monolog dipilih Gibran untuk menghindari risiko salah ucap dan membangun citra, terutama dengan tema yang relevan bagi generasi muda. Lily menambahkan bahwa video tersebut menunjukkan Gibran berupaya mencuri perhatian publik, mengingat posisi Wapres biasanya hanya menunggu tugas dari Presiden.